Okay, let's try something different. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi di channel Garatek. Hari ini kita akan membuat atau merancang suatu rangkaian input-output pada Arduino. Biasanya kita akan merancang sebuah rangkaian input-output itu seperti ini. Ada project board, ada Arduino-nya, serta ada komponen-komponen input maupun outputnya. Nah, karena keterbatasan kita untuk bertatap muka, maka kita akan menggunakan alat atau aplikasi simulator yang bernama FreeZing. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak video tutorialnya berikut ini. Oke, yang pertama kita lakukan adalah membuka aplikasi FreeZing. Nanti tampilannya akan seperti ini. Silahkan nanti kalian buka. Setelah kalian buka, nanti silahkan kalian klik bagian breadboard, tulisannya breadboard ya, silahkan diklik. Setelah diklik nanti akan muncul seperti ini. Nanti mungkin punya kalian akan panjang seperti ini. Nah, untuk mengecilkan ukuran breadboardnya atau project boardnya, silahkan kalian klik bagian size, kemudian pilih yang half, nanti akan menjadi kecil. Tapi kalau kalian memang butuh rangkaian yang banyak untuk dipasang di breadboard atau project board, kalian bisa gunakan yang full tadi. Nah, oke. Yang pertama kita akan memasukkan bahan-bahannya dulu. Yang pertama ini ya, project board. Jelas karena sudah muncul untuk project boardnya. Yang kedua adalah Arduino-nya. Sebentar, saya klik dulu. Silahkan kalian klik bagian logo Arduino ini. Arduino yang kita pakai itu Arduino Uno. Silahkan diklik, kemudian geser, taruh di sini. Yang kalian anggap sudah pas. Nah, kemudian kita ambil lagi switch-nya. Kalau switch berarti kalian klik bagian core ini. Nah, ini ada switch, ini logo switch atau push buttonnya, diklik, tahan, tarik ke sini. Kita pisah-pisahkan dulu. Setelah itu kita butuh yang namanya LED. Nah, ini dia LED. Silahkan kalian ambil dulu LED-nya. Setelah itu kabel, nanti kabel secukupnya, jadi sesuai keinginan kalian mau dikasih kabel berapa dan warna apa. Oke, jadi bahan-bahannya itu hanya, oh ya, satu lagi itu ada resistor ya, satu lagi ada resistor. Resistor ini nilainya 220 ohm. Nah, jadi bahan-bahannya yang pertama itu Arduino, setelah itu ada project board,
Terus komponennya ada push button, LED, dan resistor. Oke, sekarang kita coba masukkan LED-nya, kita taruh dulu. Misal kita taruh di sini. Nah, kemudian ingat ya, untuk LED yang dalemannya kecil itu berarti positif. Kalau yang dalemannya besar, ini di dalamnya ada seperti benjolan besar, ini berarti negatif. Kita kemudian taruh yang namanya resistor. Nah, resistor boleh ditaruh di mana, Pak? Yang negatif atau positif? Boleh dua-duanya, boleh positif, boleh negatif. Kemudian switch juga kita taruh. Terus kemudian kabelnya. Untuk kabel berarti ini kita tarik dulu kabel positif. Ini kita taruh di bagian pin digital. Nah, saya taruh di pin digital 13 untuk bagian jalur yang positif. Kemudian untuk yang negatif saya taruh di bagian sini dulu. Nah, saya ganti warnanya juga untuk yang negatif. Ini saya ganti, kalau negatif itu lebih cenderung ke hitam, black. Ini yang positif saya ganti menjadi merah, red. Nah, jadi lebih kelihatan kontras ya. Terus kemudian untuk kakinya ini saya masukkan ke negatif. Negatif tadi warnanya hitam. Nah, seperti ini. Untuk yang satunya ini saya tarik menuju ke pin 8 saja. 8. Warnanya juga saya ganti merah karena pin digital itu menuju ke bagian positif. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita rapikan dulu. Saya tarik seperti ini. Saya tarik seperti ini. Saya tarik seperti ini. Dan ini saya tarik tahan ke atas sedikit. Nah, ini juga sama, saya tarik agar lebih tersusun rapi. Nah, seperti ini. Nah, ini juga saya tarik sini, dan ini juga saya tarik seperti ini. Nah, kan jadi terlihat lebih rapi. Ini sudah ke jalur positif, pin 8, kemudian pin 13 yang untuk LED, terus ke jalur negatif. Nah, terus jalur ini kemana gitu kan? Soalnya jalur negatif ini belum ada sambungannya yang menuju ke Arduino, berarti kita harus membuat satu jalur negatif yang digunakan untuk menghubungkan ke jalur Arduino. Berarti negatif itu masuk ke pin ground atau GND. Nah, sini ingat kalau negatif warnanya
hitam. Kalau untuk di elektronnya itu seperti itu. Ini saya tekuk biar lebih rapi. Ini juga saya tekuk biar lebih rapi. Nah, jadi seperti ini ya. Ini rangkaiannya sudah jadi dari push button ini yang kaki satu menuju ke pin digital karena untuk pengontrol ya, terus kemudian yang kaki satunya menuju ke muatan negatif atau ke groundnya. Yang LED juga sama, LED yang satu itu menuju ke pin negatif atau ground, yang satu itu kena resistor dulu, terus kemudian menuju ke pin digital positif yaitu di pin 13. Kenapa ini dikasih resistor? Kalian harusnya kalau sudah belajar atau sudah mengetahui pada pertemuan kita yang dulu kedua itu, kalian sudah belajar kenapa kok di rangkaian itu terutama di LED diberi resistor, karena untuk mengurangi arus berlebih yang disuplai dari Arduino. Jadi nyalanya tidak terlalu terang. Kalau terlalu terang juga akan berbahaya. Ini lampu akan bisa meledak kalau tidak bisa menampung arus yang masuk. Itu seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu ini setelah jadi itu kan bisa kita buat sedemikian rupa. Misal hanya dengan satu lampu saja saya bisa membuat rangkaian input output yang sangat menarik. Semisal contoh, ketika saya tekan pada push button ini, nanti lampu LED ini tidak menyala biasa. Jadi biasanya kan kita ketika menekan push button ini hanya nyala gitu kan. Nah, nanti tapi ini bisa saya bikin ketika push button ini ditekan, lampu ini akan menyala berkedip. Jadi bisa seperti itu, berkedip-kedip. Nah, nanti bisa silahkan kalian konsep, kalian mau bikin rangkaian seperti apa. Jadi kalau bisa lebih baik dari yang saya buat, ini kan saya buatnya basic ya, maka nanti akan hasilnya lebih bagus atau nilai kalian akan lebih bagus lagi. Kemudian kalau kalian hanya buat sederhana, ya nilainya akan tetap berbeda dengan anak yang membuat dengan lebih spesifik. Nah, setelah kalian selesai merangkai, jangan lupa ya, kalian simpan, kalian klik file, kemudian kalian klik save, terus beri nama rangkaian input output spasi atas nama kalian. Misal saya akan Aji gitu. Setelah itu kalian save. Nah, hasil save-save-nya tadi akan saya cek apakah rangkaian yang sudah kalian buat itu benar atau rangkaian yang kalian buat itu lebih kompleks. Itu nanti akan saya lihat masing-masing anak. Kalau memang banyak yang bisa, berarti kita nanti di pertemuan berikutnya kita tinggal fokus pada kode program. Mungkin itu yang saya sampaikan. Jangan lupa tetap semangat,
Ingat, setelah selesai kalian keluarkan aplikasinya. Jadi dengan cara mengklik file, kemudian klik quit ini. Ingat, kita membuka aplikasi dengan baik, kita juga menutup aplikasi dengan baik juga atau sesuai dengan SOP-nya. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Bagaimana? Mudah kan? Nah, hanya seperti itu saja untuk membuat rangkaian input-output pada Arduino. Jadi kita bisa menggunakan alat simulator sebagai bentuk uji coba kalian untuk membuat rangkaian input-output pada Arduino. Yang saya contohkan itu merupakan rangkaian yang sangat sederhana. Jadi nanti bisa kalian explore lagi, mungkin ditambah LED-nya atau mungkin diberi variasi nyalanya. Akan seperti apa nyala lampunya ketika tombol push button itu ditekan. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Tetap semangat. Ingat, setelah praktek jangan lupa peralatan yang sudah kalian gunakan dikembalikan ke tempat semula agar tidak berserakan. Terima kasih dari saya, tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaifuddin Negara pamit.